ketika volume itu ada berapa WR, kan gitu. Berarti saya nanti harus bikin juga luas di bawahnya sini misalnya. Nah, ini kan juga saya harus tahu nanti titik-titiknya ini berapa. Ya. Berarti apa? Ini kan saya cari ya, yang di sini dari titik acuan yang di sini dan yang di sini, saya bisa nyari sepanjang garis ini. Ya. Nah, nanti yang ke bawah, nah, saya tahu titiknya di pojok sini dan di bawah. Maka garis yang bersinggungan dengan di sepanjang ini saya akan tahu titiknya di sini. Nanti titiknya di sini, kan? Nah, titik di situ sama dari titik di sini saya baru bisa mencari titik sepanjang. Jadi tingkat kesulitannya di sana. Ya nggak, yang nggak paham bagaimana konsepnya akan kebingungan. Yang nggak paham. Ini misalnya nggak paham bagaimana ini ya logika untuk menghitung volumenya seperti apa. Dia sudah hanya tahu bahwa Simpson itu ngitungnya kayak gini. Dia pasti akan kesulitan. Jika ada persoalan volumenya kapal beda-beda, bentuknya yang beda-beda. Kemarin kalau nggak salah di Pak Eka udah dikasih kayak gini kan ya soalnya. Ya, sudah bisa semua, yakin benar. Atau udah dikumpulin tugasnya? Atau cuma buat latihan? Buat latihan. Oke, coba minggu depan kita bahas ya, gimana menghitungnya. Hari Senin ya, hari Senin. Gimana? Online. Atau Senin mau offline? Atau Senin mau hybrid? Nanti yang di sini dapat tugas ngajari yang online. Perlu ketemu langsung sih. Kalau dulu kuliah TBK ini kuliah bisa 3 kata kuliah. Tempat saya kuliah ya. Jadi nilai D, nilai E banyak. Kalau sekarang kan gini, yang pasti anak-anaknya tahu gitu loh konsepnya seperti apa, nilai salah, oke gitu, nggak apa-apa. Kalau dulu kan enggak. Maksudnya harus benar, nilainya juga harus benar. Terutama ini karena basic ya, ini basic. Jadi basicnya transport ya di sini. Kalau di sini menguasai, nanti ketika TM, ketika DPT, ketika nanti PA, ya, konsep kapal itu jangan mudah. Dan, kenapa harus ngangkut, misalnya, kenapa kapalnya harus ketemu 10.000 ton kapasitasnya? Ya, kapal 10.000 ton itu panjangnya 120 meter. Oh kayaknya nggak mungkin. Ada intuisi ke sana ketika ini Pak. Karena kalau kapalnya segitu, kapalnya akan ini baru ketika nanti, oh nggak mungkin ini kapalnya yang ke sana nanti kapasitasnya cuma 5.000. Kenapa? Karena gelombang di sana 4 meter, gitu kan. Harus butuh kapal besar. Kayak apa gitu. Ya, menghitung supaya kapalnya bisa melewati gelombang 4 meter. Ini apa caranya? Nah, itu nanti beberapa apa ya tingkat lanjut dari merancang kapal.
Tapi nanti kalian nggak sampai ke sana, ya. Tapi bisa jadi kalau TA itu sampai ke sana. Ya, terus berapa lagi nanti kalau sudah di perencanaan transportasi, ya, kapalnya, oh ini nggak bisa kapal yang 5.000. Kenapa? Karena di sana syaratnya cuma sekian meter. Nah, kayak gitu. Kalau kapal sekian meter, oh ini kayaknya nggak mungkin bisa ngangkut sampai sekian, karena tenggelam gitu kan. Kalau sekian meter kecepatannya berapa? Dan itu ada korelasinya. Jadi kita nggak bisa ngomong kecepatan dan payload dan kapasitas itu secara sendiri-sendiri jika di kapal. Semua saling berhubungan. Ya. Saya mau kecepatan besar, berarti saya daya mesinnya harus tinggi. Daya mesin besar, konsumsi bahan bakarnya besar. Konsumsi bahan bakar besar berarti saya perlu tangki yang gede. Tangki yang gede, balutnya semakin sedikit. Nah, kalau bikin kapalnya yang cepat tapi ngangkut sedikit, atau kapalnya lambat ngangkut banyak. Kalian sudah pengantar teori ekonomi? Sudah. Nah, nanti lebih jauh ngomongin tentang itu tadi kan tentang mikro ya, tentang operasional kapal. Lebih jauh tentang makroekonomi, ya. Nah, dari kapal itu tadi, ya, di pulau yang kalian layani tadi, ekonominya akan tumbuh atau tidak? Tumbuh berapa persen? Bisa. Itu kalau sudah PTE harus bisa loh ya. Sebenarnya kalau pengantar teori ekonomi dulu itu ada dua mata kuliah. Cuma karena SKS-nya dari ITS itu banyak yang ditambahi, SKS baru, kayak dulu nggak ada kimia, terus ada kimia, terus dulu nggak ada teknopreneurship, ada teknopreneurship, akhirnya mau nggak mau ekonomi itu kita gabung. Dulu ada ekonomi makro dan mikro itu sendiri-sendiri, sekarang kan jadi satu. Dulu itu sendiri-sendiri, jadi lebih paham bagaimana konsep makro. Jadi dari 1 liter bahan bakar yang dikeluarin untuk kapal akan menyebabkan ekonomi di pulau itu tumbuh berapa persen. Kira-kira gitulah. Kalau yang mau tertarik di ekonomi, TA-nya, atau mau tertarik di detail Indonesia, atau masih belum kebayang, berapa semester berapa sih? 3? Itu sih. Mulai kenali tentang kapal, tentang operator, ya. Kayak gini lah, kayak bayangin ya kalau anak informatika ditanya komputer gitu ya. Sekarang yang paling terbaru Intel berapa sih? Terus nggak bisa jawab. Sama kayak kalian ditanya sekarang yang paling up to date kapal ukuran berapa sih? Kapal teknologi apa kan? Sama kan? Kalian transportasi laut loh. Terus kayak ditanya operator kapal itu siapa? Kalian tahu? Itu kan kayak anak informatika atau anak teknik mesin ditanyain merek mobil itu apa sih? Kan gitu kan? Ya, kalian harus mulai inilah, operator kapal itu apa aja sih yang ada di Indonesia. Harus mulai nyari lah kalau ada waktu kosong. Ya, operator kapal terbesar, mungkin kapal yang baru dibeli oleh operator di Indonesia, itu seperti apa, seberapa besar, kayak gitu sih. Berapa jumlah kapal yang ada di Indonesia, berapa jumlah kapal yang ada di Indonesia. Nah, atau berapa jumlah pelabuhan yang ada di Indonesia. Ya, kalau kan anak transportasi laut. Nah, transportasi laut bujuk-bujukan berarti. Mulai mulai aware terhadap kondisi kayak itu mau nggak mau nanti akan membantu kalian banyak.
Misalnya nanti kalau lagi mau KB atau ditanya adik kelas, ya, atau ditanya jurusan lain, atau kalian udah bisa, kalau misalnya eh, ada jurusan elektro misalnya, tanya kenapa kapal mengapung, kalian bisa jelaskan, eh, ini kapal kan mabuk mas, kenapa bisa ngabuk, atau ditanya adik kalian, kalian udah punya adik, ada yang sempat tanyain enggak, kak jurusan apa kak, atau kak jurusan apa kak, mas jurusan apa mas, terus transportasi laut deh, mas itu kapal kok bisa ngapung ya mas ya, ya pesan jawab ya. Oh, jawab, oh itu karena displacement mas. Itu displacementnya lebih besar daripada berat kapal gitu. Atau oh itu karena volume air yang dipindahkan oleh badan kapal itu lebih besar daripada volume airnya, terus bingung volume airnya dipindah kemana kan ya di laut-laut itu. Nah, kenapa kapal bisa mengapung? Karena tidak tenggelam. Benda itu mengapung karena apa sih? Yang utama karena massa jenis atau karena yang lain? Hmm? Karena berat jenisnya yang atau tidak ada jawaban yang pasti. Nanti mungkin sepanjang kuliah ini kan saya banyak tes tentang saya mungkin akan juga banyak ngulang-ngulangi kenapa kapal itu mengapung ya karena banyak sampai lulus itu nggak paham kapal itu bisa mengapung apa nggak paham apa bedanya deadweight sama kapasitas. Nggak tahu bedanya deadweight sama pilot, nggak tahu bedanya deadweight sama displacement. Itu kan deadweight udah dijelasin kan? Ya, deadweight itu apa? Deadweight, deadweight. Udah udah disampaikan belum sama Pak Eka? Nanti kita pelajari waktu yang menyusun stabilitas. Saya harap sih nanti sudah tahu. Terus sama sama seperti panjang kapal. Ya, kalau ada kapal yang panjangnya eh, ada panjang LA, ya, ada LPP, ada LL. Semester 5 nanti kalau skap tambah lagi L-nya, ada L konstruksi, harus bisa menjelaskan. Terus ketika nanti menghitung displacement, apa yang digunakan, ketika nanti merencanakan pelabuhan, L apa yang digunakan, harus tahu. Karena fungsinya beda-beda. Ya. Begitu juga ngomong kapasitas kapal. Nah, ini yang biasanya orang yang tidak berhubungan dengan transportasi laut itu tidak bisa membedakan mana kapasitas, mana DWT, ya, mana displacement. Katakan kapal DWT-nya 10.000 ton, ya itu dianggap kapalnya bisa ngangkut 10.000 ton. Nah, padahal mungkin enggak, ya kan? Belum lagi ngomong displacement. Seperti itu. Udah jam 4. Dan didiskusikan
Ada yang dipertanyakan? Ada yang masih bingung? Yang di rumah ada yang ditanyakan?